Sekolah yang biasa saya lihat, yang reguler itu seperti pabrik. Jadi, kenapa seperti pabrik? Didesain untuk memproduksi produk yang sama. Dan semua berusaha mencetak produk yang sama. Lupa bahwa kalau manusia itu setiap anak punya keunikannya. Dari situ terus beliau merumuskan beberapa tips untuk pendidikan dasar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita. Masih di sesi filosofi pendidikan anak. Baik, kita mulai sambil mengalahkan kebosanan kita. Malam hari ini kita ketemu beliau ya, Rabindranath Tagore. Tagore ini mungkin teman-teman lebih sering mendengarnya kalau di dubbing dalam bahasa Indonesia pakai takur. Nah, ini dialek Bengali. Jadi Rabindranath Tagore ini ya, beliau ini seniman, sastrawan, filosof, guru, dipanggil juga Guru Dev beliau ini. Beliau satu angkatan sama Mahatma Gandhi, termasuk pahlawan tokoh pejuang. Nah, beliau mengkritik model pendidikan sekolah yang reguler. The regular type of school is a manufacturing. Jadi kata beliau, sekolah yang biasa saya lihat yang reguler itu seperti pabrik. Jadi kenapa seperti pabrik? Didesain untuk memproduksi produk yang sama. Jadi pabrik itu kan begitu. Pabrik gelas yo memproduksi gelas yang sama. Pabrik mie, Indomie yang memproduksi Indomie dengan gambar dan merek yang sama. Nah, sekolah itu kata Tagore yang saya lihat, sekolah yang ada dulu ya, zamannya Tagore, saya tidak tahu kalau sekarang. Koyo pabrik. Dibayangkan semua yang lulus dari situ ya punya kualitas, kompetensi, merek dan lain sebagainya yang persis sama. Jadi sekolah di sini mencetak murid yang bla 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 dianggap sama, dan semua berusaha mencetak produk yang sama. Lupa bahwa kalau manusia itu setiap anak punya keunikannya. Mungkin anak ini canggih di matematika, tapi dia drop memang tidak terlalu suka di bahasa daerah misalnya. Tapi karena semua nilainya di rata-rata, akhirnya dia jelek. Orang tidak melihat, dia bagus loh matematikanya. Yang dilihat pokoknya rata-ratanya jelek. Karena menghitungnya adalah produk tadi. Semuanya dianggap sama. Itu yang dikritik oleh Tagore, ini sekolahan apa pabrik ini. Kok inginnya mencetak orang yang sama persis. Nah, dari situ terus beliau merumuskan beberapa tips untuk pendidikan dasar anak.
Ini penjelasannya sama dengan sebagian besar sama kemarin waktu kita bahas Maria Montessori. Saya baca agak cepat saja ya karena waktunya. Yang pertama, bahasa ibu jadi pengantar. Jadi meskipun hari ini banyak orang yang mengidolakan bahasa asing, boleh nambah bahasa asing tapi jangan lupakan bahasa ibu. Jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita lebih takut dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Misalnya. Dan saya lihat gejala itu ada. Maka ayo bahasa ibu diutamakan. Latihan ngomong yang bagus. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk kreatif. Jadi berekspresi diri secara kreatif. Kemudian anak-anak diberi kesempatan bebas tumbuh secara alami. Kemudian dekatkan dengan alam. Kemudian beri kesempatan kontak sosial untuk mengembangkan dirinya. Jadi jangan menutup diri dari pergaulan sosial. Seperti tadi ya, karena butuh kompetensi sosial juga. Biarkan anak bergaul dengan sesamanya, dengan tetangganya, dengan temannya. Ini yang pertama. Terus ini lanjutannya. Anak-anak harus tahu cita-cita, nilai, dan budayanya. Tanamkan sejak dini bahwa ini budaya kita, ini nilai-nilai kita. Jadi biar dia terbentuk sebagai kita. Biar kita tidak kaget nanti saat dia tumbuh, loh itu kok tidak mirip kita. Cara mikirnya, gaya hidupnya. Kalau ini berhubungan dengan identitas nasionalnya, identitas budayanya. Kalau orang Jawa ya kita cetak anak-anak yang Jawani. Bukan anak-anak yang takut dengan Jawa dan bahasa Jawa dan budaya Jawa. Kenalkan dia dengan dunia hidupnya. Kemudian anak-anak jangan dipaksa untuk seperti kritik pada guru tadi, book centered. Jadi cara berpikir kaku serba buku. Kenapa? Karena kadang-kadang mungkin dia akan kaget dan stres. Kok jauh dari buku ya? Kenyataan yang saya hadapi. Biarkan pikirannya terbuka luas menghadapi dinamika yang terjadi di sekelilingnya. Buku jadi rujukan, referensi, tidak masalah. Mungkin juga jadi hafalan. Tapi jangan sampai mereka tergantung buku, apalagi terikat buku. Jadi terikat buku itu pokoknya di buku begini ya begini. Nah itu agak sulit karena situasi berubah. Realitas tidak sama. Misalnya apa? Baru baca bukunya apa? Clifford Gate misalnya. Oh, Islam Jawa itu ada santri priyayi abangan. Nah, nanti kemana-mana ini kira-kira santri priyayi apa abangan yo. Nah, kalau ini santri priyayi apa abangan yo. Nah, kalau kabeh mau kamu masukkan di ini, itu namanya terikat buku. Padahal mungkin banyak yang santri juga ndak, priyayi juga ndak, abangan mungkin juga ndak. Setengah-setengah kabeh misalnya. Atau kadarnya beda-beda, atau ada varian lain di luar 4 itu. Nah ini namanya terikat buku, karena kadang-kadang kalau sudah setia dengan teori itu kan terus apa-apa mau kita pakai kacamata teori itu. Halal apa haram ya? Akhirnya kan kok wabeh, ini kacamata halal apa haram ya? Ini laptop halal apa haram ya? Kita semuanya dipakai framework itu. Padahal mungkin itu ya dalam konteks fikih atau hukum Islamnya, berarti hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, ini yang penting. Jadi jangan book
centered. Terus yang ketiga kebebasan, dan yang keempat itu tadi ya, mendidik anak terbuka untuk bersaudara, bergaul dengan siapa saja. Ini kesadaran internasional. Ini menurut saya quote menarik. Love does not claim possession, but gives freedom. Ini untuk anak-anak ya, jangan untuk anumu. Ya. Yo, kalau kita sayang cinta pada anak-anak kita, beri dia kebebasan. Jangan claim possession, dia anakku, milikku, berarti harus aku yang ngatur, harus aku yang mencetak sesuai keinginanku. Kita tidak mempertimbangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Justru kalau kita mencintai, kita gives freedom. Kita longgarkan dia. Kita bebaskan apa keinginannya. Kita dukung apa cita-citanya. Jadi love does not claim possession, but gives freedom. Orang yang claim possession itu sebenarnya memang belum cinta. Justru orang yang mencintai itu menghargai pasangannya, membebaskan pasangannya untuk mengekspresikan diri sesuai keinginannya. Ya teman-teman yang punya pasangan kan tidak terlalu seneng kalau punya pasangan yang posesif. Seolah-olah kita barang miliknya yang harus ikut saja mau diapa-apake oleh yang memiliki. Nah, ini salah satu rumusnya mencintai. Love does not claim possession but give freedom. Baik, kalau ini tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi puncaknya tujuan hidup adalah keindahan. Manusia itu disebut paripurna kalau bisa mencerna keindahan sebagai segala hal yang ada di sekelilingnya sebagai keindahan. Kebenaran, kebaikan, kalau sudah tampak sebagai keindahan di mata kita, maka kita akan menghidupkannya tanpa terpaksa. Tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa merasa terbebani. Kenapa rasanya menjalankan kebenaran, menghidupkan kebaikan itu berat? Kemungkinan level kita masih level kewajiban. Jadi kita belum bisa menemukan keindahan di baliknya. Justru tujuan tertinggi hidup manusia adalah merasakan keindahan, baik dalam kebenaran maupun dalam kebaikan. Tidak sekedar di ranah estetik, tapi juga di ranah etik, di ranah logis, kita bisa mencernanya sebagai keindahan. Makanya dulu waktu kita ngaji paling awal ketika ngaji estetika itu ada yang punya teori bahwa estetika itu nilai tertinggi dalam hidup manusia. Keindahan itu nilai yang paling tinggi dibandingkan kebenaran maupun kebaikan. Nah, ada quotes menarik dari Tagore tentang keindahan. Keindahan adalah kebenaran yang tersenyum saat menyaksikan wajahnya sendiri pada cermin yang jernih. Itu kalimatnya indah. Orang seperti beliau yang bisa bikin kalimat seindah ini. Jadi kebenaran yang tersenyum menyaksikan wajahnya sendiri pada cermin yang jernih. Tujuannya, kalau ini sangat ideal. Ini saya rangkum dari berbagai tulisannya ya. Kalau bisa pendidikan itu dari awal sampai akhir, entah nanti ditempuh dalam pentahapan yang seperti apa, sejak SD sampai kuliah mungkin ya. Yang paling awal tentu saja pertumbuhan yang alamiah. Kalau ini fisik, ya tumbuhlah
secara alami sesuai kodrat kita sebagai manusia. Makan yang sehat, kemudian pertumbuhan jasmani yang menggembirakan, pertumbuhan alamiah. Gimana anak-anak mulai awal dilatih ngomong, dilatih gerak, dilatih melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang alamiah, jangan dipaksa. Di pendidikan paling dasar biasanya kan ngopeni ini, pertumbuhan alamiahnya. Jangan sampai tumbuh kembangnya telat, misalnya lahir dan batinnya. Kalau sudah bisa naik satu level, baru penguasaan ilmiahnya, ilmunya, profesional. Nah, ini baru. Jadi ya alamiah, ya ilmiah. Ya jangan salah, ya bukan berarti yang mata pelajaran di sekolah-sekolah terus dibuang semua, yang penting cinta saja Pak. Ya enggak begitu. Jadi ada prosesnya, ya perlu fokus perkembangan intelektualnya, pikirannya harus dikawal juga, dilatih juga. Ya perlu logika, belajar filsafat dan lain sebagainya. Profesional. Cuma jangan berhenti di situ. Lanjutkan ke level selanjutnya, yaitu sisi karakter, perkembangan moral, sosial, dan spiritualnya. Jadi siswa yang tidak hanya pinter, tapi juga berkarakter, tapi juga mampu membaur hidup bersama masyarakat, dan spiritualitasnya tinggi. Ada anak pinter tapi karakternya tidak karu-karuan. Moralnya rusak tapi pinter. Orang pinter kalau moralnya jelek itu kan berat menghadapinya. Kalau kamu kritik dia bisa jawab. Kalau kamu salahkan dia bisa membela diri, itu kan berat. Maka penting pendidikan moral, akhlak. Karena ketemu orang pinter profesional akhlaknya jelek, itu wabot. Mending yang biasa-biasa. Tapi bukan berarti kalau begitu saya tidak usah pinter ya Pak. Kamu jangan alasan gitu untuk tidak pinter. Ya pinterlah plus akhlak. Jangan, mending saya tidak pinter Pak daripada akhlaknya rusak. Kan kamu selalu ngomong begitu. Ya enggak. Ya dua-duanya, ya pinter ya akhlak. Karena nyari ilmu itu wajib. Nah, selain itu juga sosial. Punya kepekaan sosial, kepedulian sosial. Mampu hidup bersama orang lain. Tidak egois. Tidak ingin menang sendiri, enak sendiri. Ini kemampuan sosial. Betul. Hari ini banyak di antara kita mungkin yang muda-muda sosial skillnya kurang karena tiap hari mungkin lebih asik di dunia maya, dunia digital. Dalam pergaulan langsung jadi kurang cerdas. Baru saja tadi saya dapat WA siang tadi dari mahasiswa. Pak, kamu ada di mana sekarang? Iya. Iyalah. Ya saya husnuzon, jangan-jangan ini WA pacare terus keliru. Tiba-tiba, Pak, kamu ada di mana sekarang? Oke. Ya tak balas lah, saya harusnya ada di mana? Baik. Ya, ini kalau bahasa ya social skill-nya. Kalau teman-teman ada adik kecil, ada mungkin sudah punya anak kecil, bukan dilarang berdigital ria, berdunia maya, tapi tolong diperhatikan ya, kalau sudah agak terlalu banyak, ayo kita bantu untuk tidak terlalu banyak. Misalnya nonton adikmu, wah ini sejak jam 8 pagi tadi sampai jam 10 ini kok pegang HP saja yo. Kamu juga lepaskan HP-mu, ajak dia mungkin jalan-jalan keluar, main apa, dan lain sebagainya. Jangan cuma dimarahi. Kalau dimarahi mental, apalagi kamu ya habis marahi terus kamu sendiri main HP.
Podo wae. Sama-sama naruh HP, jalan-jalan keluar lah. Di luar juga banyak yang asik kok. Permainan macam-macam juga asik-asik. Tidak hanya HP. Paling tidak latihan bersosial, membaur. Itu juga salah satu skill. Terus spiritual, kalau ini pasti ya. Ini perjalanan yang paling hakiki dalam hidup manusia, itu perjalanan spiritual. Kemudian setelah itu realisasi diri baru, ekspresi diri dan kebebasan. Keunikan kita apa, bakat kita apa, kemampuan kita apa, dieksplor. Percaya diri untuk jadi dirimu sendiri. Kalau 3 bekal sebelumnya tadi sudah tertanam, baru realisasi diri. Puncaknya ya tadi cinta. Puncaknya orang terdidik itu berarti orang yang berjiwa penuh cinta. Tidak sekedar profesional, tidak sekedar moral, sosial, spiritual, tapi manifestasinya adalah kepribadian yang penuh cinta. Inilah yang penting jadi tujuan pendidikan. Saya tidak tahu apa ada ya. Coba kamu cek ya di kampusmu, di sekolahmu masing-masing yang visi, misi, dan tujuannya itu membentuk pribadi yang penuh cinta. Mungkin kalau kamu tulis begitu, kamu dianggap ini visi misi ya, bukan puisi. Dianggap bikin puisi kamu. Tapi ini penting. Menanamkan kepribadian yang penuh cinta. Karena seperti asumsinya Tagore tadi, karakter lebih penting di aliran naturalis itu. Kalau sekedar materi, pelatihan profesional itu bisa dikejar sendiri, tapi karakter ini harus dibentuk lebih serius. Baik, kita lanjutkan. Baik, nah ada beberapa quotes yang mungkin berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu tidak melulu logika. Kata Tagore, pemikiran yang melulu logika itu seperti pisau yang melulu logam saja. Ia akan membuat berdarah tangan yang memegangnya. Kalau semua mau kita olah dengan akal, kita akan sulit sendiri. Karena dalam hidup ini ada banyak hal yang kita menangkapnya bisanya tidak pakai akal. Misalnya yang berhubungan dengan nurani, yang berhubungan dengan naluri, yang berhubungan dengan mungkin intuisi dan banyak hal yang lain. Saya dengan kalian ini misalnya, mungkin secara logika, Pak, itu materinya masih kurang panjang, kurang detail. Secara logika. Tapi kalau usul logismu itu saya turuti, ngajine bisa sampai jam 12, jam 1. Nah, tidak manusiawi. Hati nuraninya mana Pak Faiz itu ngaji berjam-jam. Jadi nangkepnya pakai hati nurani. Jadi ngaji ini yo ada logiknya, ada hati nuraninya. Kenapa? Karena kalau logik semua itu seperti pisau yang isinya hanya bagian tajamnya saja. Kayak pisau yang tidak ada gagangnya, mudahnya kan itu. Kalau pisau itu nggak ada gagangnya sama sekali, isinya tajam saja, tanganmu berdarah loh kalau pakai. Ya memang pemikiran harus tajam, tapi hidup ini kalau hanya dihadapi dengan yang tajam saja, khawatirnya tanganmu berdarah nanti. Karena kita perlu juga bagian pemegangnya, bagian yang kita pegang, yang tidak tajam. Justru yang menyelamatkan kita ternyata bagian yang tidak tajam ini. Nah ini coba nanti kamu renungi ya, dalam hidup kita kadang-kadang kita itu agak bablas. Sesuatu ya memang itu baik sih, ya memang itu benar sih, tapi begitu overdosis, kadang-kadang malah mencelakakan kita. Seperti pisau yang tajam semua.
sudut-sudutnya. Nah, ini juga menarik. Kadang-kadang kita ngalami seperti ini. Kita yang salah membaca, tapi terus kita salahkan dunianya. Kita yang tidak bisa membaca dunia, tapi terus kita salahkan dunianya. Kita yang keliru. Kita yang negatif thinking, tapi yang kita anggap negatif, objek yang kita pikirkan. Salahnya sendiri kamu ambil sudut pandang yang keliru. Ketika kamu rasakan efeknya, yang kamu salahkan, yang kamu baca. Banyak orang yang seperti ini. Intinya tidak mau salah dia. Pokoknya yang salah itu harus yang bukan aku. Dia membaca dunia ini secara keliru. Misalnya, hidup ini memang isinya hanya susah dan bencana saja. Misalnya kita itu salah itu. Pak, memang dunia ini begitu. Allah itu berarti sudah mengadab kita. Loh, itu kan kita sendiri yang salah baca. Tapi terus yang kita salahkan yang di luar kita. Dasar. Itu mungkin karena ada orang itu loh yang banyak dosanya. Orang itu loh yang banyak dosanya. Orang ini yang melakukan. Jangan-jangan itu karena dosamu sendiri. Jangan-jangan murkanya Allah tidak karena dosanya orang itu, tapi karena dosamu berpikiran buruk pada orang itu. Bisa saja begitu. Itu seperti tadi, kita yang salah membaca dunia, tapi terus kita salahkan dunianya. Dan ini banyak terjadi. Jadi quotes ini menarik. Nah, kalau ini juga mungkin jadi perhatian kalian ya, karena hari ini semua ingin viral. Kata Tagore, diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Jadi bahagialah kalian yang lebih berkomitmen pada kebenaran daripada ketenaran. Biarlah mungkin kalian dianggap tidak gaul, mungkin dianggap out of date, mungkin dianggap tidak mengikuti perkembangan situasi, asal kalian tetap ada di ranah kebenaran. Tidak viral, tidak apa-apa, tidak terkenal, tidak apa-apa, tidak tenar juga tidak apa-apa. Punya postingan yang like 2, itu pun kamu sendiri sama teman sak kamarmu. Tidak apa-apa, asal itu kebenaran. Daripada yang like banyak sekali, tapi itu tipuan, hoax saja, prank saja, atau pura-pura kepalsuanmu saja. Tetap bahagialah. Jadi bahagialah, diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Masih adakah? Mungkin ini terakhir. It is very simple to be happy. Untuk bahagia itu sederhana. Tapi untuk sederhana itu yang sulit. Jadi kata Tagore, but it is very difficult to be simple. Jadi kan banyak orang bilang, bahagia itu sederhana kok Pak. Iya, tapi sederhana itu sulit. Pikiranmu selalu bikin ruwet. Jadi kan ada quote yang lain itu kan, manusia itu selalu bikin ruwet hal-hal sederhana. Wong simpel saja loh, tapi dibikin ruwet. Jadi dipikir jadi tidak karu-karuan. Wong sekedar misalnya ngajinya biasanya jam 10 selesai, kok ini jam 10 lebih 5 ya Pak? Apa jamnya masjidnya rusak? Apa Pak Faiz sudah mulai tidak menghargai waktu lagi? Apa lu pikiranmu tidak karu-karuan? Mbak Uwe simpel, oh ya telat 5 menit selesai, ya sudah. Gitu kan bisa, pokoknya tidak ada efeknya apa-apa. Tapi pikiranmu tidak karu-karuan. Itu yang disebut untuk sederhana itu ternyata tidak mudah.
Iya sih bahagia itu sederhana, tapi untuk sederhana tidak mudah. Kenapa? Kita selalu bikin ruwet barang-barang sederhana. Ya kan, kita kan sering bilang misalnya, ya sudahlah kalau kamu dukung tokoh A ya dukunglah, dukung tokoh B ya dukunglah, biasa sajalah orang beda pilihan. Sang sederhana begitu. Tapi kan jadi ruwet, ndak karu-karuan. Seperti hari ini kan itu orang yang ini kubu sana, kubu sini. Itu kan sebenarnya simpel saja ya. Yang satu belok sana, yang satu lebih suka yang ini, selesai. Tidak harus dipikir terlalu ruwet. Ya nanti tinggal total-totalan siapa yang mendukung lebih banyak, kan itu saja. Tapi sampai hari ini kita sudah mulai stres. Acaranya masih tahun depan. Yang itu masih belum jelas juga. Nah, itu yang dimaksud. It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. Manusia ternyata tidak sederhana. Itulah mengapa dia sulit bahagia.